Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenab dengan NIM 857524971. Hari ini saya akan melakukan praktikum mengenai pencernaan makanan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Tujuan praktikum ini yaitu 1. Mengidentifikasi organ dalam sistem pencernaan, menjelaskan alur proses pencernaan makanan, dan memahami fungsi utama tiap organ. Sistem pencernaan adalah sistem di dalam tubuh yang bertugas untuk mengolah makanan yang kita makan menjadi zat-zat atau nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena nutrisi yang diserap tersebut akan digunakan oleh tubuh kita sebagai sumber energi untuk beraktivitas, mendukung proses pertumbuhan, serta memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Dalam menjalankan tugasnya, sistem pencernaan melibatkan beberapa organ utama yang bekerja secara berurutan bagaikan sebuah tim. Organ-organ tersebut meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Masing-masing organ ini memiliki fungsi yang sangat spesifik agar proses pencernaan berjalan dengan lancar. Secara garis besar, makanan yang kita konsumsi akan melalui 4 tahapan utama yang terjadi secara berurutan, yaitu ingestion atau makan, proses memasukkan makanan dalam mulut. Yang kedua adalah digestion atau pemecahan, yaitu proses menghancurkan makanan dari ukuran besar menjadi partikel yang lebih kecil. Yang ketiga, absorption atau penyerapan, yaitu proses di mana nutrisi diserap masuk ke dalam aliran darah. Dan yang terakhir adalah elimination atau pengeluaran, yaitu proses membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak bisa dicerna lagi oleh tubuh. Mari kita bahas organ pertamanya. Perjalanan dimulai di mulut, di mana makanan akan dikunyah secara mekanis oleh gigi dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim agar teksturnya menjadi lebih lunak dan mudah ditelan. Setelah ditelan, makanan akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan ini berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan makanan menuju lambung melalui gerakan otot otomatis yang disebut gerakan peristaltik. Setelah melewati kerongkongan, makanan sampai di lambung. Di sini terjadi pencernaan yang cukup berat. Lambung berfungsi menghancurkan dan melumatkan makanan dengan bantuan asam lambung dan enzim pencernaan. Proses ini mengubah makanan padat menjadi bentuk cair yang jauh lebih halus sebelumnya akhirnya dialirkan ke usus halus. Selanjutnya adalah usus halus. Disinilah penyerapan nutrisi berada. Usus halus merupakan tempat utama diserapnya zat-zat penting seperti vitamin, mineral, karbohidrat, lemak, dan protein. Menariknya, bagian dalam usus halus ini dipenuhi dengan struktur tonjolan kecil seperti rambut yang disebut pili. Pili ini berfungsi untuk memperluas permukaan usus agar proses penyerapan nutrisi bisa terjadi secara maksimal. Setelah nutrisinya habis diserap di usus halus, sisa-sisa makanan akan didorong masuk ke usus besar. Tugas utama usus besar adalah menyerap air dan garam mineral dari sisa makanan tersebut, sehingga teksturnya memadat dan membentuk feses. Terakhir, sisa pembuangan atau feses ini akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Untuk merangkumnya, mari kita lihat kembali rute perjalanan makanan kita. Makanan bergerak secara berurutan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Alur yang rapi dan teratur ini memastikan bahwa tubuh kita berhasil mendapatkan seluruh nutrisi yang dibutuhkan tanpa ada yang terbuang sia-sia saat prosesnya. Namun, sistem pencernaan kita juga bisa mengalami masalah atau penyakit. Beberapa gangguan yang paling sering kita temui antara lain adalah MAH, diare, dan sembelit. Gangguan-gangguan ini umumnya dipicu oleh pola makan yang tidak sehat, kurang serat, makanan tidak teratur, atau bisa juga disebabkan oleh infeksi bakteri. Sebagai kesimpulan, sistem pencernaan memiliki peran yang sangat vital dalam mengubah makanan menjadi energi dan nutrisi demi kelangsungan hidup kita. Setiap organ saling bekerja sama dan bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, menjaga pola makan yang sehat dan seimbang dan higienis adalah cara terbaik untuk memastikan sistem pencernaan tetap berfungsi dengan baik dan bebas dari penyakit. Video praktikum saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.